Jujur, saya agak mikir untuk sharing tentang konsep ini. Karena saya takut akan disalahartikan kalau nangkapnya setengah-setengah. Tapi ini akan menjadi sangat penting bagi kita untuk hidup di dunia ini. Yang dunia ini menuntut kita untuk selalu produktif, selalu dikejar-kejar target, selalu bersaing antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Seolah-olah kita itu harus lebih baik daripada orang lain. Kalau dalam ajaran yang lazim, kita dituntut untuk menjadi selalu nomor satu dan untuk bekerja keras meraih semua kesuksesan kita. Nah, konsep Wu Wei ini itu sangat bertolak belakang, benar-benar berbeda. Bahkan Wu Wei ini sering disalahartikan sebagai sebuah ajakan untuk menjadi pasif dan malas. Konsep Wu Wei sendiri dapat diterjemahkan sebagai tidak bertindak atau bertindak tanpa usaha. Ya, terdengar pasif kan? Tapi sebenarnya konsep ini itu mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam semesta tanpa memaksakan kehendak kita. Jadi tidak bertindak yang dimaksud adalah bertindak secara spontan, alami, dan tidak dipaksakan untuk achieve semua yang kita inginkan. Kebayang ya, ketika kita berenang menantang arus, Anda begitu bersusah payah untuk mencapai tujuan. Bahkan justru sebelum sampai Anda sudah berhenti dan kelelahan duluan. Tapi ketika kita berenang mengikuti arus, itu akan lebih mudah untuk sampai ke tujuan. Wu Wei artinya mengikuti aliran hidup dan bukan melawannya. Kadang kita memaksa untuk berusaha, bekerja keras sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kebanyakan makin kita kejar terlalu keras, yang kita dapat adalah capek, depresi, kecewa, dan lain-lain. Seperti kata Lao Tse, dalam dunia ini lebih banyak dilakukan, lebih sedikit tercapai. Lebih sedikit dilakukan, lebih banyak tercapai. Maksudnya bahwa terkadang ketika kita berhenti untuk memaksa dan mulai mengalir dengan alam, hal-hal tersebut akan menjadi lebih mudah dan lebih alami. Wu Wei bukan berarti kita harus duduk diam dan menunggu segala sesuatunya terjadi dengan sendirinya. Sebaliknya, ini berarti bertindak dengan penuh kesadaran dan tanpa keterikatan yang berlebihan kepada hasil. Seorang musisi yang membuat lagu dengan sepenuh hati dan tidak berharap ada yang dengar. Seperti seorang penari yang menari dan tidak berharap banyak yang nonton. Seperti halnya seorang YouTuber yang membuat konten dan tidak berharap uang dari kontennya. Seperti halnya seorang TikTokers yang bikin konten tapi dia tidak berharap viral. Inilah contoh Wu Wei dalam kehidupan. Mereka tidak berusaha. Mereka hanya ada dalam momen tersebut dan membiarkan tindakan mengalir dari diri mereka tanpa hambatan. Mereka menari dan terus menari, akhirnya penonton pun datang. Musisi berkarya, terus membuat karya terbaik, akhirnya karyanya didengar satu Indonesia. YouTuber membuat konten terus menerus sampai akhirnya uang pun datang. TikTokers bikin konten untuk bersenang-senang terus menerus dan akhirnya ada yang viral. Dan ini adalah bentuk tertinggi dari efisiensi dan harmoni di mana pikiran dan tubuh bergerak menjadi satu kesatuan. Wu Wei juga merupakan sebuah kondisi di mana seseorang begitu terfokus dan begitu tenggelam dalam aktivitasnya sehingga waktu seolah-olah berhenti dan segalanya terasa berjalan dengan lancar tanpa usaha. Para Taois percaya bahwa dengan mencoba terlalu keras, kita sebenarnya lagi menahan diri kita sendiri. Kita menciptakan tekanan, kecemasan, dan ketidakpuasan ketika kita berfokus pada hasil akhir daripada menikmati prosesnya. Zhuangzi pernah menulis, manusia membuat terlalu banyak aturan, terlalu banyak tujuan, dan mereka menjadi budak dari penciptaan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan terlalu banyak mencoba mengendalikan, kita malah menjadi terbelenggu oleh upaya kita sendiri. Ketika kita melepaskan upaya berlebihan itu, kita membebaskan diri kita dari beban yang tidak perlu dan memungkinkan diri kita untuk mengalami kehidupan yang lebih penuh dan lebih jujur. Dalam Wu Wei ada penerimaan mendalam terhadap ketidakpastian. Alih-alih berusaha melawan dan menghindari tantangan,
kita justru belajar menghadapinya dengan tenang dan bijak. Saya coba kasih contoh konkret deh, bagaimana konsep WW ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengatasi stres dalam kerja. Bayangkan seseorang bekerja di kantor dengan banyak tugas dan deadline yang menumpuk. Jika dia memaksakan bekerja terus-menerus tanpa istirahat hanya demi mengejar target, dia bisa merasa stres dan kelelahan. Dengan menerapkan WW, dia bisa lebih fokus untuk mengalirkan pekerjaan secara alami, menyelesaikan tugas satu persatu dengan tenang, tanpa harus merasa terburu-buru dan tertekan. Dia juga bisa mengambil istirahat ketika tubuh dan pikirannya terasa lelah, sehingga produktivitas meningkat secara alami tanpa paksaan. Yang kedua, untuk pelajar, bisa belajar dengan santai dan efektif. Seorang pelajar seringkali terbebani pada saat ujian, tapi jika dia belajar tanpa henti dan memaksakan diri untuk menghafal semua materi sekaligus, hasilnya justru akan membuat kewalahan dan akhirnya kurang memahami materi. Dengan WW, dia bisa belajar secara bertahap dan mengikuti ritme yang nyaman. Misalnya nih, dia mau ujian, dia bisa menerapkan tiap hari one day one soal. Jadi tidak terburu-buru dan tetap tenang. Dia bisa juga mengatur jadwal belajar dengan seimbang sambil memberikan waktu bagi otak untuk beristirahat. Alih-alih berjuang keras memaksakan ingatan, dia belajar dengan lebih rileks, lebih efektif, sehingga semua pemahaman datang dengan lebih alami. Yang ketiga, dengan konsep WW itu bisa menghadapi konflik dengan tenang. Ketika seorang terlibat pertengkaran, reaksi alami mungkin akan membalas dengan marah dan perdebatan yang keras untuk memenangkan argumen tersebut. WW mengajarkan kita untuk tidak memaksakan diri untuk terlibat konflik atau perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, seseorang dapat memilih untuk mendengarkan lawan bicara dengan tenang, menghindari respon emosional yang berlebihan, dan menunggu momen yang tepat untuk berbicara dan bertindak. Dengan cara ini, konflik dapat diredam secara alami tanpa harus saling menyakiti. Yang keempat, ketika di jalan raya, kita bisa bertindak sesuai situasi di jalan. Ketika mengemudi di jalan yang padat, banyak pengendara yang ingin cepat sampai ke tujuan dan kadang memaksakan dirinya untuk menyalip kendaraan yang lain yang justru bisa menyebabkan stres atau bahkan kecelakaan. WW mengajarkan kita untuk mengikuti arus lalu lintas dengan tenang dan sabar. Dengan tidak memaksakan diri untuk selalu berada di depan, seseorang dapat menikmati perjalanannya tanpa rasa cemas dan tetap sampai ke tujuan dengan aman sesuai dengan alur lalu lintas. Yang kelima, dengan WW kita bisa mencapai kebahagiaan dalam hubungan. Dalam hubungan percintaan atau persahabatan, ada kalanya seseorang berusaha terlalu keras untuk hubungan tersebut terlihat sempurna, yang itu bisa menyebabkan tekanan kedua belah pihak. Dengan WW, seseorang tidak memaksakan kehendak pada pasangan dan temannya, melainkan membiarkan hubungan itu berkembang secara alami. Dengan saling memahami tanpa paksaan, hubungan yang berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan secara alami. Air mengalir ke tempat yang rendah, tetapi dia tidak pernah kalah. Dia selalu mencapai tujuan. Begitulah kata-kata bijak dari filsafat timur. Air tidak memaksa, tapi dia selalu menemukan jalan. Ketika kita memahami dan mempraktekkan WW, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak datang dari usaha yang keras atau paksaan, melainkan dari keterbukaan dan percaya pada proses. Kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada keinginan kita dan membiarkan hal-hal terjadi dengan cara mereka sendiri. WW mengajarkan kita untuk menghormati apa yang sudah diciptakan dalam alam semesta dan menerima bahwa segala sesuatunya pasti ada waktunya. Dalam kebijaksanaan ini, kita menemukan ketenangan batin dan keteguhan dalam menghadapi segala perubahan. WW mengajak kita untuk berhenti mengejar dan mulai menerima, untuk berhenti berusaha dan mulai mengalami. Dan dalam ketenangan itu, kita menemukan bahwa segala sesuatu
mungkin dan tidak ada yang benar-benar sulit untuk dicapai. Lao Tzu pernah mengingatkan kita, tindakan yang terbaik adalah tidak terlihat sebagai tindakan. Ketika kita menjalani hidup dengan prinsip Wu Wei, kita belajar untuk bergerak tanpa jejak, untuk memberi tanpa mengingat, dan untuk berbuat tanpa pamrih. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa dalam tidak berusaha, kita mencapai lebih banyak daripada yang pernah kita bayangkan. Wu Wei adalah seni hidup dalam keseimbangan dan harmoni dengan penciptaan alam semesta. Terima kasih.